Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang hiwalah dan juga praktek mengenai akad hiwalah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama, Septiana Fuji Rahayu, NIM 12401183082. Yang kedua, Vina Rohmatul Ummah, NIM 12401183082. Apa sih hiwalah itu? Al-hiwalah secara bahasa artinya al-intikal atau pindah. Secara istilah, al-hiwalah menurut ulama adalah memindahkan penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada tanggungan pihak yang harus membayar utang. Pembiayaan hiwalah ini merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad hiwalah, yaitu adanya pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain, sehingga menjadi kewajiban untuk menanggungnya. Akad hiwalah diimplementasikan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu produk pelayanan dalam bidang jasa yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengalihan utang. Selanjutnya, rukun-rukun hiwalah. Yang pertama ada muhil atau orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Yang kedua muhal, yaitu orang yang menerima pemindahan hak. Pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Yang ketiga ada muhal alaih, atau penerima akad pembinaan utang. Yang keempat, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil. Yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Yang terakhir ada sigot atau ijab dan qabul. Selanjutnya rukun-rukun hiwalah. Kemudian syarat-syarat hiwalah. Syarat-syarat hiwalah sendiri harus terpenuhi supaya akad hiwalah bisa menjadi sah untuk dipergunakan. Yang pertama syarat muhil. Syarat muhil yaitu orang yang berakal dan balik kemudian mendapat persetujuan dari muhil. Yang kedua, syarat-syarat muhal alaih. Muhal alaih merupakan orang yang sudah berakal dan balik, mendapat ridho pihak muhal alaih. Qabulnya al-muhal alaih harus dilakukan di majelis akad. Yang ketiga, syarat-syarat muhalbih. Muhalbih harus berupa al-damain atau harta yang berupa utang. Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat, seperti utang dalam akad pinjaman utang. Yang keempat, syarat-syarat muhal. Muhal merupakan orang yang berakal dan sudah balik. Adanya ridho dan persetujuan muhal. Qabul yang diberikan oleh pihak muhal harus dilakukan di majelis akad. Yang kelima, syarat sigoh atau ijab qabul. Ijab qabul diisyaratkan harus dilakukan di majelis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat. Jenis-jenis hiwalah. Akad hiwalah dalam prakteknya dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan jenis pemindahannya dan yang kedua adalah berdasarkan rukun hiwalahnya. Berdasarkan rukun hiwalahnya dibagi menjadi dua, yaitu hiwalah mutlaqoh dan hiwalah muqayyad. Hiwalah mutlaqoh terjadi jika orang yang berhutang atau orang pertama kepada orang lain, yaitu orang kedua, mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Kemudian hiwalah muqayyad. Hiwalah muqayyad terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal karena muhal alaih yang terakhir punya hutang kepada muhal. Selanjutnya berdasarkan jenis pemindahannya. Ada hiwalah hak dan hiwalah dain. Hiwalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
Kemudian hiwalah dain adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Selanjutnya berakhirnya akad hiwalah. Akad hiwalah berakhir jika terjadi yang pertama karena dibatalkan atau fasakh. Terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaih. Karena meninggal dunia atau bangkrut, ia mengakhiri adanya akad hiwalah, sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. Yang ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hiwalah. Karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan, jika akad ini hiwalah muqayyad, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut mazhab Hanafi. Yang kelima, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang terakhir, jika muhal menghapus bukukan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Mbak Dita, sebelumnya mohon maaf untuk uang yang Mbak pinjam kepada saya kemarin, apakah bisa dikembalikan hari ini ya? Karena saya sedang butuh uang itu tersebut. Maaf Mbak, untuk sekarang saya belum bisa melunasi hutang Mbak. Terus gimana ya Mbak solusinya? Apa gini saja Mbak, saya hutang dulu ke bank, nanti Mbak yang membayarkan hutang saya ke bank tersebut. Gimana kalau begitu saja? Boleh juga Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Jadi begini Mbak, saya mau hutang kepada bank sebesar 12 juta untuk membangun bisnis saya. Nanti untuk pembayarannya akan dibayarkan oleh Mbak Rita karena beliau mempunyai hutang kepada saya. Oh ya, jadi begini Mbak, untuk kasus Mbaknya ini, di sini pihak bank itu saya akan memberikan produk jasa hiwalah. Di sini Mbaknya dengan Mbak Vina yang memiliki piutang ya. Iya. Sedangkan Mbaknya yang memiliki hutang siapa? Mbak Rita. Oke, jadi di sini gini Mbak, di sini nanti kami pihak bank sebagai mual alaih atau kami akan membayarkan hutangnya Mbak Rita kepada Mbak Vina, akan melunasinya. Tapi di sini nanti Mbak Rita harus membayar angsuran setiap bulannya untuk pembayaran hutangnya itu kepada kami atau pihak bank. Bagaimana, apakah Mbaknya setuju? Setuju. Nah, oke. Apakah Mbaknya membawa tanda pengenal seperti KTP? Akan kami proses sebentar lagi ya Mbak ya, tolong ditunggu. Jadi begini Mbak, ada poin 1 sampai 10 tolong dipahami dan tolong langsung tanda tangan ya Mbak ya. Di sini di pihak muhalnya Mbak sebagai pemiutang, muhal B-nya Mbak sebagai yang memiliki utang. Untuk selanjutnya, apakah Mbak Vina mempunyai buku rekening tabungan ya Mbak ya di Bank Berkah Syariah sini? Ini Mbak. Oh, sudah memiliki ya. Untuk selanjutnya Mbaknya akan saya arahkan ke teller ya Mbak ya untuk pelunasan hutangnya Mbak ya. Terima kasih. Iya. Baik ya Mbak ya, untuk Mbak Rita ini karena hutangnya 12 juta, pengangsurannya itu ada 2 pilihan Mbak. 1 tahun itu per bulannya 1 juta, kalau 2 tahun per bulannya 500.000. Mbaknya pilih yang mana? 1 tahun. 1 tahun ya Mbak ya. Untuk pembayarannya itu dilakukan setiap awal bulan atau akhir bulan Mbak? Akhir bulan. Akhir bulan. Kalau akhir bulan itu setiap tanggal 20 sampai tanggal 30 ya Mbak ya. Tolong dilunasi sesuai jatuh tempo ya Mbak ya, jangan sampai denda. Boleh tanda tangan di sini. Baik Mbak, ini boleh dibawa pulang ya Mbak ya. Terima kasih atas kerjasamanya.
Fina Rahmatul Ummah. Ini transaksi akad hiwalah yang tadi ya, Mbak? Iya. Boleh minta tanda pengenalnya? Sebentar saya lakukan pencairan terlebih dahulu ya. Ini uangnya 12 juta. Sudah diterima ya, Mbak? Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih Mbak. Terima kasih.